Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal modul 4 materi deskripsi praktikum pengolahan citra digital sebagai pengganti nilai responsi. Kita mengimport 3 jenis library yang akan kita gunakan. Pertama yaitu CP2, kita atur sebagai CP, NumPy sebagai NP, dan Matplotlib sebagai PLT. Nah, di sini kita akan melakukan proses morfologi dengan citra bernama Manchester United. Ini kita import dulu image Manchester United-nya menuju ke codingan. Di sini saya inisiasi image sebagai variabel untuk menyimpan Manchester United-nya. Lalu saya atur sebagai gray image dan saya tampilkan menggunakan VLT IMSO dengan warna gray atau abu dengan alpha 1,0 agar warnanya itu lebih gelap. Namun di sini karena hasilnya kurang gelap, maka kita bisa menggelapkannya dengan mengatur nilai beta. Di sini beta kita atur minus 50 sehingga hasilnya itu akan lebih gelap sehingga nanti hasil morfologi citra yang akan kita lakukan menjadi lebih jelas untuk setiap garis-garisnya. Nah, setelah kita menampilkannya seperti ini, kita akan melakukan proses morfologi yang pertama yaitu filtering. Filtering di sini kita lakukan menjadi 5 bagian yaitu min, modus, median, smooth, dan juga serpent. Smooth di sini hampir sama dengan proses mean yaitu pemerataannya. Oleh karena itu pertama di sini untuk melakukan proses filtering kita butuh 6 proses konvolusi. Di sini kita inisialisasi dulu untuk fungsi konvolusi yang akan kita gunakan pada proses filteringnya. Konvolusi di sini akan bernilai 2 buah parameter, di mana parameter pertama itu adalah image yang tadi yaitu Manchester United atau nilai dari matriksnya. Lalu kernel yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk konvolusinya. Di sini image untuk tinggi dan lebar kita atur agar bisa mengakses matriks tinggi dan lebar untuk image-nya. Lalu kernel size yang akan kita atur kernelnya mulai dari indeks ke 0 dan kernel radius artinya kernel untuk kita atur nilai tengah atau menentukan nilai tengah dari kernel karena kita akan melakukan proses konvolusi artinya kita harus tahu bagaimana nilai batas tengah untuk kernel yang akan kita gunakan. Output nanti akan menjadi hasil dari proses konvolusi ini. Di sini kita atur sebagai NV0s agar bernilai matriks 0 dulu karena kita belum memiliki hasilnya. Untuk mendapatkan hasil pada output, kita lakukan proses konvolusi. Di sini kita memiliki 2 buah perulangan, di mana dua buah perulangan ini akan memiliki akses untuk mengakses setiap indeks pada matriks image. Value 0 artinya kita akan mengatur nilai value untuk hasil proses konvolusi. Di sini kita juga punya for yang kedua dan juga for nested for yang kedua yaitu for KY dan juga KX untuk mengatur nilai dari matriks kernel yang akan kita konvolusi dengan matriks image. Di sini untuk mencari nilai dari pixel gambar dan nilai kernel yang sesuai, maka kita di sini atur sebuah variabel utama imgy yang akan mengakses setiap image, matriks indeksnya, dan juga image untuk indeks setiap kernel radiusnya. Sehingga di sini kita akan mendapatkan hasil output atau value yang sesuai. Itu juga dengan imgx yang akan mengatur prosesnya pada yang di imgy mengatur nilai baris, lalu X akan mengatur nilai kolomnya. Proses pengurangan menggunakan kernel radius di sini digunakan agar nilainya itu di antara nilai tengah sehingga proses konvolusi berjalan dengan lancar. Lalu di sini kita harus mendapatkan kondisi karena jika tidak melakukan kondisi maka hasil konvolusi tidak sempurna. Fungsi di sini untuk kondisi di sini di mana kita akan atur agar tidak keluar dari rentang matriks image dan konvolusi yang kita lakukan dengan kernelnya sehingga nanti di sini IMG-nya kita atur sama dengan 0 dan IMG tidak lebih dari tingginya. Artinya dia tidak akan melebihi tinggi dari image dan juga tidak kurang dari lebarnya. Lalu yang value lebih kosong tadi kita atur di sini, kita akan atur dengan hasil dari proses pencarian nilai pixel gambar dengan kernel yang sesuai tadi. Di sini kita kalikan karena proses konvolusi mengalihkan lalu baru menambahkan. Artinya hasilnya itu
kita atur ke output, di mana nilai dari matriks output akhirnya kita dapatkan dengan variabel Y dan X dengan melakukan clip. Clip di sini untuk memastikan bahwa output pada range 0, sampai 255 sehingga nilai atau hasilnya tidak akan berubah. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasil output yang sesuai. Nah, setelah melakukan proses konvolusi, selanjutnya kita akan melakukan proses filter main. Filter main kita akan lakukan dengan fungsi apply main kernel. Artinya kita akan melakukan proses filtering main dengan image dan juga kernel yang akan kita atur nantinya. Nah, untuk kernel yang kita atur di sini kita atur kernelnya itu ada np-ones. Np-ones di sini merupakan fungsi yang kita gunakan untuk mengatur array dengan nilai satu. Nah, satu di sini kita bisa atur lagi dengan cara memanfaatkan variabel kernel size. Kernel size artinya di sini kita atur sebagai parameternya karena sesuai. Apabila kita gunakan kernel 3x3 maka akan bernilai kernel size 3x3 dengan nilai float. Artinya nilai kernelnya bisa integer maupun float. Lalu dibagi dengan kernel size kali kernel size artinya nilai dari setiap indeks atau nilai pada kernel nanti bisa menjadi variabel float. Lalu kita return hasil konvolusi yaitu image dan juga kernel yang kita dapatkan di sini. Sama juga dengan filter median, namun di sini untuk filter median kita harus melakukan proses pengurutan terlebih dahulu. Di sini kita akan mengakses untuk image dan juga lebar tinggi dari image dan juga tinggi dan lebar dari image yang akan kita lakukan proses median. Lalu output juga kita atur sebagai image kosong yang nanti kita proses. Sama seperti proses pada konvolusi, namun di proses ini kita harus mengatur neighborhood. Neighborhood artinya tetangga dari setiap matriks, sehingga kita urutkan dengan nilai terkecil baru ke terendah. Di sini kita gunakan proses pengurutan for KY dan juga KX untuk setiap kernelnya. Lalu kita lakukan proses pengurangan dengan radius agar berada pada nilai rentang yang tertentu. Dan di sini kita atur juga agar tidak melebihi ukuran image maupun lebar image. Lalu neighborhood dan append akan menyimpan nilai secara dinamis. Apabila kita sudah mendapatkan nilai yang satu, lalu lalu nilai selanjutnya akan disimpan, lalu nilai sebelumnya akan dikeluarkan. Sehingga nanti nilai outputnya akan memiliki variabel Y atau X dan NP median akan kita atur sebagai parameter neighborhood yang nanti akan menghasilkan nilai output yang sesuai. Selanjutnya adalah filter modus. Filter modus di sini kita juga aplikasikan sama seperti proses median, namun modusnya di sini kita hanya atur pada bagian yang berbeda, itu menggunakan np bin count. Bin count di sini digunakan untuk mengetahui jumlah dari setiap variabel indeks pada variabel kernel maupun pada image. Artinya apabila ada nilai pada matriksnya bernilai lebih dari satu, maka dia akan nilai lebih dari satu. Maka nilai yang dihasilkan akan bisa kita gunakan dengan cara argmax. Fungsi argmax digunakan untuk mencari nilai terbesar, sehingga nilai dari modus dari nilai matriks image akan dikeluarkan pada variable output sehingga outputnya akan sesuai. Outputnya di sini kernel yang kita pakai untuk proses smooth dan sharpen di sini yaitu adalah 1/10 dengan nilai tengah 1/5 dan juga 1/9 untuk penajaman atau sharpening dengan nilai tengah 8/9. Nah, selanjutnya kita harus membuat fungsi untuk smoothing maupun sharpening ini. Di sini kita gunakan aplikasi custom kernel fungsinya untuk melakukan proses smoothing maupun sharpening. Di sini cara yang sama digunakan untuk prosesnya sama seperti modus maupun median, namun di sini kita melakukan np clip saja untuk hasil outputnya. np clip di sini digunakan agar hasil citra image-nya itu hanya berada pada rentang 0 sampai 255 dengan proses yang sama seperti median dan juga modus. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses atau pemanggilan dan menghasilkan hasil sesuai dengan filtering yang 5 itu yaitu main, median, modus, smoothing dan juga sharpening dengan memanggil setiap fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. Yaitu di sini pertama kita melakukan proses filtering min 3x3. Artinya kita akan melakukan proses filtering min menggunakan citra 3x3 yang
kita panggil citranya itu adalah Manchester United dengan ukuran kernel 3x3. Begitu juga dengan main filter 9x9 akan menggunakan kernel 9x9 dengan citra Manchester United. Begitu juga dengan proses pada filter median dan juga modus dengan cara yang sama. Selanjutnya tinggal kita panggil juga untuk filter serpent dengan smoothing dengan juga smoothing. Di sini gunakan kernel yang sudah kita definisikan sebelumnya untuk masing-masing smoothing maupun serpent. Lalu untuk menampilkan hasilnya, kita tinggal melakukan fungsi matplotlib yang sudah didefinisikan pada import matplotlib yaitu PLT, tinggal kita tampilkan. Ini kita atur untuk ukuran size image-nya 15 kali 15 dengan subplot mulai dari ukuran 12 kali 12, ukuran 6 kali 6 atau 12, sehingga nanti kita akan mendapatkan untuk main filter 3 kali 3 dan 9 kali 9, lalu sharpening, smoothing, modus untuk filter kali 3, modus untuk 9 kali 9, median 3 kali 9, 9 kali 9, 3 kali 3 dan median 9 kali 9. Nah, selanjutnya hasil dari proses filtering ini kita akan deteksi tepinya. Sehingga untuk melakukan deteksi tepi kita akan memerlukan sebuah operator. Di sini kita akan diberikan tiga buah jenis operator yaitu Sobel, Prewitt, dan juga Robert. Pertama kita akan lakukan deteksi tepi menggunakan operator Sobel. Di sini operator Sobel sudah memiliki jenis array untuk kernelnya yang secara default. Kita definisikan di sini. Lalu hasil kernelnya itu kita akan panggil di fungsi Sobel. Fungsi Sobel di sini kita akan melakukan array temp. Array temp di sini artinya kita akan menyimpan array awal yang akan menyimpan nilai kosong dulu yang nantinya akan berisi dari hasil Sobelnya. Di sini kita lakukan perolangan untuk melakukan atau pengaksesan setiap array pada image hasil filtering agar bisa dideteksi setiap tepinya. Lalu di sini kita atur dulu untuk bagian X kernelnya karena kernelnya di sini kita akan atur secara horizontal dulu, baru selanjutnya secara vertikal. Sehingga setiap perulangan ini masing-masing akan melakukan proses pencarian deteksi tepi untuk bagiannya masing-masing. Vertikal untuk vertikal, horizontal untuk horizontal. Lalu untuk mengisi array temp yang tadinya masih kosong, kita atur dengan indeks ke I dan ke J hasil dari pengaksesan image-nya di increment dengan nilai matriks dari X ke 0 sampai Y ke 0 atau nilai dari kernelnya itu baru kita kalikan seperti ini. Selanjutnya adalah nilai Y kernel dan juga X kernel kita increment dengan 1 karena dia akan terus berjalan dari indeks ke 0,0, 0,1 dan seterusnya sampai 1,1 maupun sampai 3,3 tergantung dari ukuran kernel yang akan kita gunakan. Karena Sobel menggunakan kernel 3x3 maka indeksnya akan sampai ke 9,9. Nah, hasilnya itu akan kita return hasil array temp yang sudah kita dapatkan dari proses ini. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan operator Sobel, maka kita di sini buat fungsi final yang akan melakukan absis karena proses operator deteksi tapi menggunakan Sobel perlu melakukan proses absis hasil nilai array-nya. Absis Y dan X ini akan merupakan hasil dari proses pencarian konvolusi Sobelnya. Lalu kita di sini return hasil dari variabel yang sudah kita definisikan. Nah, untuk melakukan deteksi tepi menggunakan software hasil filtering, tinggal kita memanggil 3 ke 9. Di sini kita punya O8, di sini kita tinggal memanggil ke 8 image dengan menggunakan operator Sobel, lalu kita hasil operator Sobel X dan Y-nya kita panggil menggunakan variabel fungsi final, sehingga nanti hasilnya itu bisa kita tampilkan menjadi seperti ini. Sehingga hasil Sobelmin kali tiganya 9, sharpening, smoothing, modus 3 kali 3, dan median 3 kali sampai 9 kali 9-nya seperti ini. Lalu untuk melakukan mendeteksi tepi menggunakan Prewitt, kita menggunakan hasil atau array yang sudah disediakan oleh kernel Prewitt atau operator Prewitt itu sendiri. Cara yang sama dengan fungsi Sobel, namun di sini yang membedakan hanya image array pada Prewitt-nya atau operator kernelnya. Di sini untuk Sobel nilai tengahnya itu 2, sedangkan untuk Prewitt nilai 1, sehingga cara untuk fungsinya itu tidak jauh beda atau malahan tidak ada bedanya sama sekali dengan Sobel. Sehingga tinggal kita panggil fungsi Prewitt yang hampir sama dengan Sobel, namun dengan kernel yang berbeda yaitu tadi Prewitt X dan Prewitt Y di sini untuk
nilai parameternya. Untuk panelnya sama untuk operator Sobel seperti tadi, tinggal kita ganti dengan Prewit sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Tidak jauh beda dengan hasil Sobel karena hanya memiliki nilai kernel yang hampir sedikit berbeda saja. Lalu untuk kernel robot kita deteksi tepi menggunakan kernel 2 kali 2. Ini merupakan kernel yang sudah disediakan oleh operator atau deteksi tepi robot. Nah, untuk fungsi robot di sini hasilnya caranya juga tidak jauh beda, namun di sini kan menggunakan kernel 2 kali 2, maka di sini baris dan kolomnya pertama kita atur dahulu, lalu hasil di sini merupakan hasil yang akan kita taruh untuk setiap proses konvolusi menggunakan robot. Di sini kita akan atur atau mengakses setiap image menggunakan perulangan for i dan j. Nah, untuk hasilnya itu nanti akan berisi nilai dari image dikali dengan nilai kernel dan terus menerus menggunakan hasilnya sampai 1,1. 1,1 merupakan indeks terakhir dari operator Robert yang menggunakan kernel 2 kali 2-nya. Nanti kita bisa mendapatkan hasil return untuk konvolusi Robertnya. Nah, untuk finalnya kita di sini tidak gunakan hasil final seperti Prewit maupun Sobel, kita buat sendiri karena merupakan kernel 2 kali 2. Di sini kita parameternya sumbu Y dan sumbu X. Untuk hasilnya di sini kita bukan NP SQRT yang merupakan fungsi bawaan dari NumPy untuk akar dan juga foo untuk pangkat. Nah, nanti pangkatnya kita isi dengan parameter sumbu X dan dengan 2 dan sumbu Y dengan 2 lalu kita eh, sum sehingga hasil nanti adalah product of sum sehingga nanti returnnya kita akan eh, ganti dengan hasil. Nah, untuk mendapatkannya sama seperti Sobel mau Provide, kita tinggal panggil dari konvolusi Robert dan juga final Robertnya untuk setiap hasil filtering sebelumnya sehingga hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Ini merupakan fungsi pemanggilannya seperti sama seperti private maupun Sobel. Nah, di sini agak lebih berbeda di mana untuk hasilnya itu eh, tergantung dari image sebenarnya mau lebih cerah maupun tidak tergantung image yang kita proses. Nah, seperti itulah hasil dari modul 4 tentang materi deteksi tepi praktikum pengolahan citra digital 2024.